mulai ya. Ayo Pak Kris Jogja berdoa. Kita berdoa dulu. Baik, mari kita satukan hati kita dalam doa. Ya, siap Pak. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih kembali kami mengucur pada malam hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, terlebih buat perkenan-Mu, untuk kami dapat selesaikan sedang hari ini di kasih Tuhan. Juga terima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu, kami kali dapat bersama-sama melalui aplikasi Zoom ini. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu, hadirat Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, sehingga bahwa kami masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu, untuk belajar, untuk kami saling sharing, untuk kami saling membangun di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya bahwa jarak tidak akan menjadi hambatan bagi kami. Kami percaya bahwa Roh bekerja dimanapun kami berada. Terima kasih. Terima kasih Pak John yang sudah mendang. Kami percaya bahwa terus akan pimpin beliau dan pelayanan lebih lagi dengan mujizat, dengan kuasa-kuasa yang baru. Terima kasih. Terus kiranya kami buka kami untuk Engkau bentuk, untuk Engkau ubahkan bagi hidup kami, Engkau ubahkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari Roh Kudus, Kau pimpin kami dan kami berserah diri untuk memulai pada hari ini, pembukaan ini dengan berada dalam Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita siapkan hati kita untuk menangkap sesuatu pesan Tuhan. Saya malam hari ini spesial buat kita. Om Sam bersama kita ya, saya terus mengejar Om Sam untuk bisa punya waktu, dan puji Tuhan malam ini punya waktu dengan kita. Mari kita naikkan pujian untuk sebelum kita menikmati firman Tuhan, saudara ya. Yang mengasihi kuasa-Mu memulihkan hati yang baru Kau berikan. Haleluya. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Bapa yang mengasihi, amin Tuhan. Oh rabasyada rabaraba ya labasyada. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu yang indah bagi saja di setiap jalan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala di dalam hidup kami ya Tuhan. Malam ini Tuhan jamah kami semua, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, semua dirabak oleh Engkau, semua dikuatkan oleh Engkau, semua diurapi oleh Engkau. Di dalam nama Yesus, di dalam rabaya. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segala di dalam
Bapa dan Rajaku, mengasihimu, menggunakan Bapa dan Raja, mengasihimu Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Mari sembah Dia, Yesus. Sembah Dia, Raja di atas segala raja. Dia Bapa yang mulia, Dia Bapa yang baik. Ibiribia namamu, Shiribia namamu, Ibitikiribia namamu. Kinamaya Shiribia namamu, Ibitikiribia namamu. Shiribiana mama, Shiribiana mama, Shiribiana mamoto, Shiribiana mama, Maya nama, Shiribiana mamo. Haleluya. Stephen Binaka. Mari angkat tangan saudara, kita akan berdoa untuk NTT. Saya minta Pak Yason untuk berdoa buat NTT. Terima kasih. Mari kita memberkati NTT, saudara, khususnya buat saudara-saudara kita yang mengalami duka dengan badai ini. Minta Pak Yason berdoa untuk kita semua, untuk NTT. Terima kasih. Pak Yason bisa suaranya? Doa. Ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dalam hari ini ada sepun kami saat ini. Sudah Pak? Ya. Siap. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur saat ini bila Tuhan mempersatukan kami meskipun kami terpisah Tuhan. Terkhusus ini kami berdoa Tuhan untuk NTT Tuhan yang dalam waktu-waktu kemarin diizinkan mengalami badai, mengalami cuaca yang ekstrim. Tapi kami percaya Tuhan, di balik semuanya itu ada rencana indah. Kami percaya kesudahannya itu ada pelangi di balik hujan, ada pelangi setelah badai. Karena kami percaya Tuhan akan terjadi hujan di NTT. Kami percaya ada kegerakan di NTT Tuhan. Kami percaya Tuhan memakai umat anak-anak Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan mereka yang mengalami sekolah, yang mengalami yang percaya Tuhan. Tuhan mulihkan Tuhan, membawa pemulihan besar-besaran bagi NTT Tuhan. Kami percaya Tuhan tertuju buat NTT. Kami percaya ada biasa bagi NTT. Terima kasih kami juga serahkan Tuhan lebih lagi rencana Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudaraku, shalom. Ya, puji Tuhan. Saya serahkan ke Om Sam. Baik, terima kasih Pak Joni yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Apa suara saya jelas diterima? Jelas Om, jelas. Jelas ya? Jelas. Oke, puji Tuhan. Untuk pertama kali, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya dan selamat ulang tahun Pak Joni. Tuhan memberkati. Bukan Terima kasih, kebetulan Om. ini. Bukan kebetulan ini. Pertama kali melayani daerah Maumere dan juga Pak John ulang tahun. Satu kehormatan besar bagi saya untuk bisa membagikan firman Tuhan kepada saudara semuanya. Dan tadi seperti yang didoakan, kami percaya juga bahwa NTT penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya itu. Nah, sekarang langsung saja karena mengingat saya biasa khotbah cukup panjang dan waktu yang diberikan cukup 1 jam untuk buat saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara suka judul, saya mengambil judul Anugerah untuk Masa Lalu, Masa Sekarang, dan Masa Depan. Nah, kita seringkali mendengar kata anugerah. Dan saya percaya kalau semuanya Anda pelayan-pelayan Tuhan sudah sangat familiar dengan kata anugerah. Anugerah adalah sesuatu yang kita terima dari Tuhan yang sebetulnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tetapi anyhow, anyway, kita tetap menerimanya. Itulah anugerah. Nah, seringkali kita juga mendengar kata anugerah didefinisikan dengan segala macam cara, dengan segala macam level definisi. Bahkan ada yang kita bisa mendengar yang sudah lewat beberapa tahun lalu sangat gencar. Salah satunya adalah hyper grace. Dan ada lagi juga grace sudah berlalu, atau grace hanya berlaku untuk keselamatan, dan lain sebagainya. Tetapi malam hari ini, saya mau kita konsentrasi bahwa dalam setiap aspek kehidupan kita, dimulai dari pertobatan atau keselamatan, Efesus pasal 2 berkata, keselamatan by grace through faith. Keselamatan hanya bisa terjadi berdasarkan kasih karunia Tuhan melalui iman. Tetapi kita sering orang-orang Pantekosta karismatik, kita berhenti hanya sampai pada keselamatan atau anugerah untuk keselamatan, untuk mengenal Yesus, untuk pengampunan dosa, untuk penebusan kehidupan, dan lain sebagainya. Tetapi untuk selanjutnya, kita sering kali melupakan bagaimana grace itu juga tidak kalah berperannya untuk kehidupan rohani kita saat ini, bahkan untuk semua janji-janji dan nubuatan untuk yang masa depan yang akan datang sampai pada dalam kekekalan. Nah, untuk itu kita buka Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Saya percaya Anda semua sudah dapat bahannya karena saya sudah berikan kepada Pak Joni untuk dibagikan kepada Anda. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Yuk kita baca bergantian. Saya baca ayat 11, saudara ayat 12, dan sampai ayat 15 berakhir. Karena saya sangat percaya pembacaan Alkitab bukan hanya berlaku untuk pribadi, tapi juga untuk publicly, untuk di depan umum. Kita sangat diharapkan membaca Alkitab dan mempunyai kekuatan, mempunyai power untuk membangkitkan iman. Titus pasal 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12, silakan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. 13, dengan menantikan penggenapan harapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. 14,
yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. 15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Baik, terima kasih buat kerjasama yang baik, buat pembacaan yang baik. Saya membagi ayat yang kita baca, Titus 2 ayat 11-15 ini dengan 3 bagian, yaitu anugerah untuk masa lalu, anugerah untuk masa kini, dan anugerah untuk masa depan. Nah, langsung saja kita mulai poin pertama, anugerah untuk masa lalu. Saya ambil dari Titus pasal 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bapak Ibu perhatikan, kasih karunia Allah yang menyelamatkan sudah nyata. Kata sudah nyata itu berarti itu sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Dan saya percaya bahwa keselamatan untuk semua orang belum titik koma yang percaya kepada Yesus. Tetapi karya penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus itu berlaku bagi semua orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Yang percaya menerimanya, yang tidak percaya tidak menerimanya. Karena bukan berarti kalaupun ada orang yang tidak percaya, setelah mereka percaya Kristus mati lagi. Tidak. Kristus mati sekali untuk selamanya, sekali untuk semua orang. Sampai di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa mengikuti saya? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, poin saya adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita, khususnya kita sekarang ini, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah lahir baru, itu sudah terjadi belum dalam hidup kita? Sudah. Berarti itu pun sudah lewat. Dan seringkali kita hanya bermain-main anugerah hanya di sini. Grace, tapi sudah nggak lagi bisa tetap dalam grace. Kita harus do something, kita harus lakukan sesuatu, kita harus berusaha begini, berusaha begitu. Nah, ini yang seringkali jatuh dalam jebakan yang saya katakan ada legalistik atau legalism. Nah, ini adalah, keselamatan adalah satu anugerah yang sudah terjadi di masa lalu pada waktu kita bertobat dan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi yang membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan kekal. Nah, kata nyata, sudah nyata atau kata nyata dalam bahasa Inggrisnya disebut appeared. Appeared dalam bahasa Yunaninya adalah epipaino. Epipaino artinya bersinar ke atas atau memancarkan sinar, membuat jadi terlihat. Secara hurufiah bisa terlihat, tetapi secara kiasan kita melihat orang bisa dikenali, bisa dimunculkan karena ada diberi cahaya. Arti yang utama dari kata sudah nyata atau appeared atau epipaino adalah untuk menunjukkan atau untuk menjelaskan sesuatu yang tadinya tersembunyi kepada kita. Yang kedua, dimunculkan menjadi terlihat seperti sebuah cahaya atau bintang. Yang ketiga, menjadi dikenal dengan jelas untuk menunjukkan kepada kita diri kita sendiri. Jadi dimunculkan adalah untuk mengenal orang, bisa, tetapi juga dimunculkan untuk mengenal pribadi diri kita sendiri. Itulah yang dikatakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan sudah nyata dimunculkan bagi kita dan juga bagi orang lain yang menerimanya. Sampai di sini, Bapak-bapak Ibu bisa mengikuti saya? Jelas ya? Oke, sekarang saya masuk kepada kata yang kedua. Masih tetap dalam
Titus pasal 2 ayat 11, kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Kata menyelamatkan di situ adalah kata kerja, tetapi sesungguhnya kata sifatnya adalah keselamatan atau salvation dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Yunaninya disebut soterion. Soterion artinya secara hurufiah yang membawa keselamatan. Atau kalau kita di SOM dulu mengenal doktrin soteriologi atau ilmu yang mempelajari keselamatan. Soter adalah juru selamat. Arti yang secara lebih applicable adalah seorang pribadi atau dia, tentu ini menunjuk kepada Yesus, yang menunjukkan keselamatan ini, atau melalui siapa Tuhan akan mencapainya sebuah keselamatan. Soterion adalah menunjuk kepada orang, bukan kepada pekerjaan. Lalu kata yang kedua, harapan untuk sebuah keselamatan. Di sini sangat jelas kelihatan bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa keselamatan itu bukan cuma milik orang percaya, tetapi juga milik semua orang kalau nanti mereka menjadi percaya. Contohnya, Alkitab berkata bahwa satu orang bertobat, seluruh rumah tangganya diselamatkan. Nah, di situ kata diselamatkan adalah ada harapan untuk diselamatkan. Betul nggak? Padahal mungkin keluarga kita belum diselamatkan. Tetapi kita bisa berharap dengan kematian Yesus, dengan perbuatan keselamatan Yesus, kita punya harapan bahwa satu kali dalam waktunya Tuhan, keluarga kita yang belum selamat akan diselamatkan. Nah, ini sudah menjelaskan sebetulnya kepada kita bahwa ada keselamatan di masa depan atau ada kasih karunia di masa yang akan datang. Masa kasih karunia ini berlaku bukan cuma untuk keselamatan, untuk terima jiwa kita dipindahkan dari gelap kepada terang, dirubah dari dosa kepada kebenaran, dipindah daripada kerajaan gelap, kerajaan setan, menjadi hidup dalam kerajaan Allah. Itu sangat benar. Tetapi ada beberapa poin lagi. Nah, sekarang kita masuk ke Titus pasal 3 ayat ke-14. Titus pasal 3 ayat 14 akan menjelaskan kepada kita, ayatnya berbunyi demikian. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara, mari kita perhatikan. Katanya telah, lagi-lagi telah, berarti sudah terjadi. Menyerahkan dirinya. Dirinya siapa? Dirinya Tuhan Yesus. Bagi kita untuk membebaskan. Nah, kata membebaskan di sini adalah sebetulnya sama dengan identik menebus. Membebaskan kita dari belenggu hutang, dari belenggu dosa, dari belenggu kelaliman, bukan cuma dengan kuasa, kamu bebas. Seperti hakim membebaskan tawanan. Bukan. Tetapi di sini kata membebaskan, dalam bahasa Inggrisnya adalah, dalam bahasa Yunaninya adalah laitro, L-R-O-O. Jadi dalam bahasa Inggris dikatakan redeem. Nah, redeem berarti membebaskan dengan membayar harga tebusan. Sampai di sini enggak? Mungkin bagi yang tidak bicara, tolong audionya dimatikan dulu supaya bisa jelas. Oke. Iya. Sampai di sini jelas ya. Kata membebaskan berarti dibebaskan setelah menerima tebusan. Yang kedua, kata menebus juga membebaskan dengan pembayaran tebusan atau dengan harga yang sudah ditentukan. Yang berikutnya, 2b dikatakan, kata penebusan adalah menyebabkan dilepaskan ke diri sendiri dengan pembayaran tebusan. Ini adalah contoh, bukan perbuatan Yesus, tetapi contoh. Misalnya kata penebusan itu, kata penebusan itu adalah misal saya berhutang ke bank.
Lalu saya punya berkat berikutnya, setelah setahun atau 2 tahun, saya membawa uang bagi saya untuk menebus diri saya sendiri. Itu juga penebusan. Penebusan dalam pengertian yang lebar. Pengertian yang lain, penebusan adalah untuk melepaskan kita dari segala belenggu kejahatan, baik secara internal maupun secara eksternal. Oke, sampai di sini saya harap kita jelas bahwa penebusan yang Yesus lakukan itu bukan cuma masalah roh, bukan cuma masalah jiwa, tapi juga masalah tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh semua Yesus sudah bayarkan. Yesus sudah tebus kita. Nah, untuk pengertian ini, keselamatan itu adalah mencakup keseluruhan. Seringkali kita, orang-orang Pantekosta, orang-orang karismatik, hanya menekankan keselamatan untuk roh. Kalau nanti cepat masuk surga, itu sebabnya seringkali waktu kita bermasalah keuangan, masalah kehidupan, masalah kejiwaan yang kita tidak bisa atasi, seringkali kita cepat menyerah dan minta, Tuhan, lebih baik cabut nyawaku untuk aku segera dengan Engkau. Karena kita punya doktrin, kalau aku mati, sekarang juga aku bersama dengan Tuhan. Itu tidak salah. Itu tidak salah, tetapi itu pengertian yang tidak terlalu tepat. Karena pengertian keselamatan di sini adalah bukan keselamatan cuman roh, nanti mati masuk surga. Bapak-bapak, Ibu bisa mengikuti saya sampai sini? Ya, oke, good. Jadi dengan pengertian ini, saya mau kita merasa, bukan cuma merasa, menerima kebebasan, penebusan oleh darah Yesus, dan jangan mau lagi kita dikuasai oleh masa lalu. Saya belum menyentuh masa kini, masa depan ini baru masa lalu. Jangan kita mau dikuasai lagi oleh masa lalu, baik yang negatif. Nah, yang negatifnya apa? Hutang, stres, kepahitan, sakit hati, kebencian, dan tertekan, depresi, itu adalah masa lalu yang negatif. Dan seringkali, banyak sekali sekarang ditawarkan bahwa pelayanan kelepasan roh, bukan kelepasan berarti didoakan pelepasan, bukan. Maksud saya pelayanan kelepasan penebusan sempurna dari Tuhan, itu nggak cukup. Kita juga perlu untuk pelayanan jiwa dan lain sebagainya. Itu muncul baru belakangan ini setelah banyak sekali kita melihat bahwa orang-orang yang hidup di dalam roh, tapi ternyata mereka dilanda stres dalam pola pikir mereka, tidak cope atau tidak bisa tahan, tidak bisa mengerti dan tidak bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi. Nah, menurut saya itu bukan cuma masalah kejiwaan, tetapi masalah pengertian prinsip roh mereka yang masih blurred, yang masih belum total mengerti. Jadi, jangan lagi mau hidup dalam masa lalu yang negatif, tetapi juga jangan lagi mau hidup di dalam masa lalu maupun yang positif. Apa itu masa lalu yang positif? Dulu Anda kaya, dulu Anda hebat, dulu Anda rohani, dulu Anda rajin berdoa, dulu Anda puasa, dulu kita begini, dulu Tuhan pakai saya, berapa tahun yang lalu saya mendoakan orang-orang terlepas. Jadi kita bermain-main di masa lalu. Lepaskan itu. Nah, saya ingat satu kejadian. Masuk awal tahun ini, sebelum kita puasa 21 hari, Tuhan secara spesifik bicara kepada saya dalam sebuah penglihatan. Aku mau meningkatkan engkau, kata Tuhan. Aku mau membawa engkau kepada dimensi yang baru. Tetapi sebelum kamu masuk dimensi yang baru, Tuhan menunjukkan kepada saya sebuah salib. Dalam doa saya, sebuah salib yang kosong. Di sebelah salib yang kosong, ada sebuah tata. Nah, saya nggak ngerti sampai saya bertanya, Tuhan, apa maksudnya? Tuhan mau berkata kepada saya begini pengertiannya. Aku mau memasuki tahun baru, dimensi yang baru. Aku akan buat sesuatu yang baru buat kamu, tetapi tinggalkan dan salibkan semua masa lalumu. Baik yang negatif maupun yang positif. Sehingga di salib itu, saya tidak melihat figur Yesus, saya tidak melihat diri saya,
Tapi saya melihat itu kosong. Lalu setelah saya melihat itu kosong, kali yang kedua saya melihat ada fisik saya yang disalibkan. Lalu saya kaget, Tuhan, kenapa saya yang disalibkan? Tuhan bilang, aku sudah disalibkan dan aku sudah bangkit. Tetapi aku juga mau kamu memikul salibmu dan menyangkal dirimu. Nah, baru setelah itu saya ditunjukkan lagi sebuah tahta. Tahta itu kan kursi ya. Tahta itu kerajaan. Nah, di situ saya lihat ada wajah yang bersinar. Wajah Yesus. Saya kaget lagi. Saya tanya Tuhan, kok bukan wajah saya? Kok wajah Tuhan? Tuhan bilang, kemuliaan itu milikku, bukan milikmu. Waktu engkau mau disalibkan, maka kemuliaanku akan kuberikan kepadamu. Tapi bukan kemuliaanmu. Kamu nggak punya kemuliaan apapun. Nah, pengertian itu yang menyusun khotbah saya tahun-tahun ini belakangan. Kembali saya bicara tentang kasih karunia, keselamatan, penyangkalan diri, penyalipan. Dan sampai hari ini, saya masih puasa, sudah 3 bulan lebih. Saya puasa. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk supaya lebih sakti, lebih hebat, lebih apa, bukan. Saya mau betul-betul kedagingan saya, masa lalu saya, itu total di atas kayu salib. Sehingga saya bisa mengikuti kemuliaan Tuhan. Saudara, kita lihat, hiduplah dalam kuasa penebusan dalam darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mencucurkan darahnya di kayu salib buat kita. Kita buka ayat yang sangat terkenal. John pasti ingat 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Itu semua orang kita pasti ingat. Baik, saya bacakan saja supaya lebih cepat. 2 Korintus 5 ayat 15-17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, ini meneguhkan sekali apa yang Tuhan katakan kepada saya lewat penglihatan tadi, bahwa kita telah ditebus. Perhatikan diri saya baik-baik. Seringkali kita berpikir kita telah ditebus untuk kita melakukan perbuatan besar. Kita telah ditebus untuk kita menjadi alat Tuhan yang hebat, yang luar biasa, supaya dipakai Tuhan. Itu sebetulnya side effect. Tetapi ayat ini berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, kita kan tadinya mati di dalam dosa, sekarang kita dihidupkan oleh kuasa Tuhan, tidak lagi hidup untuk. Nah, sekarang saya mengerti, tidak ada visi saya, tidak ada purpose dan destiny saya. Semuanya adalah visinya Tuhan, purpose dan destiny-nya Tuhan, karena setelah kita hidup ditebus oleh darah Yesus, kita tidak punya apa-apa lagi, tetapi kita hidup hanya bagi Dia. Sampai sini bisa mengerti? Amin, amin. Oke, sekarang ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang jua pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Coba sekarang. Jawab ini, tolong. Buka mic-nya. Apa ukuran pertumbuhan rohani atau orang yang hidup dalam anugerah keselamatan? Menurut saudara apa? Cepetan, nanti waktunya habis. Gak ada yang jawab? Gak ada yang jawab? Hidup bagi orang lain, Pak. That's true. Hidup bagi orang lain, Anda akan kedodoran karena Anda hidup untuk orang lain. Itu poin yang keliru. Hidup kita bukan untuk orang lain, Bapak atau Ibu. Hidup kita untuk Tuhan. Amin. Kalau hidup kita untuk orang lain, nanti orang lain yang kita layani mengecewakan kita kecewa nggak? Nah, banyak orang kecewa, banyak hamba Tuhan kecewa, banyak orang kepahitan karena konsep ini, hidupku bagi orang lain.
Kita tidak hidup bagi orang lain. Kita tidak hidup bagi kita. Kita hidup bagi Tuhan. Tetapi kita tidak menilai orang lain. Kita tidak menilai saudara kita dengan cara kita. Kita harus selalu memakai, seperti ayat yang dikatakan, kacamata Kristus. Yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hei, saudara-saudara yang saya kasihi, hidup lama kita sudah berlalu. Hidup dengan cara yang dosa, hidup dengan cara yang kita menilai diri kita sendiri, hidup yang cara kita menilai untuk orang lain, hidup dengan ini, dengan itu, semua sudah berlalu. Karena sekarang hidup kita hanya bagi Tuhan. Karena yang baru itu sudah datang. Sampai sini? Jelas? Nah, sekarang saya masuk poin kedua. Karena dikatakan bahwa yang baru sudah datang. Dalam menjalani keselamatan yang sudah kita lewati, yang sekarang kita masuk dalam anugerah masa kini, kita sangat perlu anugerah. Kalau kita tidak punya anugerah untuk hidup masa kini, kita akan gagal jatuh. Dan saya bicara gagal jatuh ini bukan keselamatan ya. Keselamatan itu kekal. Keselamatan itu sekali Tuhan kerjakan untuk selamanya. Tetapi untuk kita melakukan kehendak Tuhan di dalam zaman sekarang yang sedang kita hidupi, kita butuh kasih karunia yang baru. Titus 2 ayat 12. Saya bacakan. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Saudara nangkap dunia yang sekarang ini. Jadi kita membutuhkan didikan Tuhan untuk meninggalkan kefasikan, untuk meninggalkan cara hidup yang lama, supaya kita bisa hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Bukan kita butuh anugerah didikan Tuhan untuk mati masuk surga. Bukan. Are you with me? Ikuti, jelas? Nah, saya lihat sekarang dengan kata-katanya. Kata mendidik di situ adalah juga melatih atau mentraining. Kata mendidik atau melatih, bahasa Yunani adalah paidio. Paidio. Bukan chicken pie ya, paidio. Nah, paidio artinya untuk mendidik seorang anak atau dengan implikasi mendisiplin, dengan teguran, dengan menghukum, dengan menginstruksikan, dengan komando, dengan diajar. Yang ini juga bisa berarti seorang tua melatih anak-anak untuk diajar atau untuk belajar, untuk membuat seorang menjadi belajar. Nah, coba saudara dengar omongan saya. Firman Tuhan berkata, umatku binasa karena kurang doa. Umatku binasa karena kurang bayar perpuluhan. Bukan. Umatku binasa karena kurang menyembah. Bukan. Bukan. Hosea berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Nah, kenapa mereka kurang pengetahuan? Karena pada waktu diajak, saudara bagus sekali nih, diajak Bible study, diajak pemuritan, saudara hadir datang. Tapi most likely banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kalau diajak Bible study, sedikit sekali di gereja yang datang. Enggak, penuh ya Bible study. Tapi coba kalau ibadah pujian penyembahan, ibadah kesembuhan ilahi, membeludak nggak penuh nggak? Coba, mari saudara datang, kita mempelajari Alkitab. Yang datang cuma segelintir. Kenapa? Karena pelajaran tidak menarik bagi banyak orang. Membosankan, boring. Tetapi Alkitab berkata justru didikan, pelajaran, pelatihan, training, instruksi
ada di dalam latihan untuk menghidupi hidup kita yang sekarang ini dengan anugerah Tuhan. Karena tanpa kita mengerti anugerah Tuhan untuk hidup sekarang ini, walaupun kita sudah diselamatkan, tetapi kita hidup dalam kebodohan. Tangkap nggak? Jadi arti mendidik atau arti mendisiplin, arti mentraining atau melatih adalah juga menghukum, memarahi dengan kata-kata atau dengan mengoreksi. Dua, lalu juga dengan teguran dari mereka yang lebih berhak untuk membentuk karakter dengan kata-kata yang keras. Juga teguran tentu bukan cuma dari Tuhan, teguran juga dari Bapak Gembala kita, dan orang tua kita, dari orang-orang yang punya otoritas di atas kita untuk meluruskan jalan-jalan kita yang mungkin mulai nggak tepat atau mulai apa. Juga seorang ayah menghukum anaknya, mendisiplin anaknya. Atau lebih signifikan sekali, kelihatan kehukuman seorang hakim yang memerintahkan terdakwa untuk dihukum atau dijatuhkan penjara atau dicambuk atau didenda dan lain sebagainya. Itu adalah hukum. Nah, saya mau sedikit hati-hati dalam menjelaskan ini karena banyak sekali orang berkata bahwa kalau kita di dalam Tuhan, tidak ada lagi kata-kata teguran, tidak ada lagi disiplin keras, tidak ada lagi Tuhan menghukum. Tidak. Nanti kita akan lihat beberapa contoh ayatnya. Sekarang saya akan lihat lagi dari kata-kata meninggalkan. Tadi kan kata Titus pasal 2:12, ia mendidik supaya kita meninggalkan. Nah, kata meninggalkan dalam bahasa Indonesia sebetulnya dalam bahasa Inggris disebut renounce. Renounce adalah bahasa Yunaninya arneomai. Arneomai artinya sesuatu yang bertentangan, yaitu apa yang terjadi pada kita berusaha menolak atau mengabaikan atau menyangkalnya. Itulah renounce, itulah meninggalkan. Itu adalah kata aktif, bukan kata pasif. Sesuatu kalau Anda mau hidup benar dengan kasih karunia di dalam Tuhan untuk masa sekarang ini, Anda harus berani merenounce, berani menyangkali, berani menolak tawaran-tawaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus menyangkal diri dan untuk mengabaikan kepentingan diri kita sendiri, untuk membuktikan bahwa kepentingan kita nggak penting, tapi kepentingan Tuhan itu lebih penting dan lebih segala. Bahkan seringkali keinginan Tuhan dengan keinginan kita bertolak belakang. Iya, Pak ya. Nah, bila kita sangkali dengan kita, mari kita lihat beberapa ayat peringatan dari Rasul Paulus kepada Timotius dalam ayat-ayat yang lain. Saya ambilkan dari 1 Timotius 6 ayat 17. Sampai sini saya terlalu cepat nggak bicaranya? Cukup bisa mengerti? Nggak terlalu cepat? Pas ya? Oke. 1 Timotius 6 ayat 17 berbunyi demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada dalam Kekayaannya. Kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara, kita sekarang ini sedang hidup di zaman yang mendoakan atau yang mentuhankan duit, betul nggak? Kalau kita kaya, kita dihormati. Nah, banyak orang berkata hidup itu UUD. Tahu UUD? Ujung-ujungnya duit. Dulu saya sepaham. Tetapi setelah saya mengerti kebenaran firman, saya nggak sepaham. Saudara tahu kenapa orang pengen jadi kaya? Bukan karena suka duit saja, itu udah pasti. Tapi sebetulnya orang kaya telunjuknya sakti. Saudara tahu? Telunjuknya sakti. Tahu istilahnya telunjuknya sakti? Kesana lu, pergi lu, begini lu, lakukan ini lu. Telunjuknya itu sakti. Dan semua kan sebetulnya yang dicari bukan cuma uang. Orang yang nggak punya uang, cari uang. Tapi orang yang sudah punya uang, mereka nggak puas dengan uang. Mereka cari apa? Kekuatan, kekayaan, kehormatan. Mereka terjun ke politik, mereka terjun ini, mereka melakukan itu, supaya mereka punya nama besar,
dan berpengaruh. Jadi sebetulnya inti yang hilang dari manusia bukan uang, tapi kuasa. Dan itulah yang terjadi dengan Adam waktu Adam jatuh dalam dosa. Adam bukan kehilangan uang, Adam kehilangan kuasa yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, saudara lihat, Paulus memperingatkan kepada Timotius dan kepada anak didiknya yang lain, bahwa termasuk kepada kita, jangan sekali-kali kita mengejar uang, tapi kejarlah Tuhan Yesus. Pada waktu Anda sudah diselamatkan, anugerah yang menyelamatkan masa lalu, Anda harus bawa ke anugerah masa kini, supaya anugerah itu terus bekerja dalam hidupmu, dan Anda akan dipenuhkan bukan dengan kekayaan harta dunia, tetapi kekayaan dari kerajaan sorga. Yang mengerti katakan amin. Terus, saya kutip lagi beberapa ayat yang lain. Dari Paulus juga, sekarang kepada Titus dalam yang lain. Tetapi Rasul Paulus menulis peringatan kepada Titus juga tentang bahaya untuk tidak direndahkan siapapun, karena kita punya Tuhan yang besar. Saudara perhatikan, ini yang saya kutip tadi, bahwa kita sebetulnya menginginkan kita tidak direndahkan oleh siapapun. Nah, itulah keinginan Tuhan juga, tetapi cara yang kita pakai berbeda dengan cara yang kita pakai untuk memperoleh wibawa. Tidak ada cara lain untuk memperoleh wibawa atau kuasa atau power adalah dengan, coba kita buka Titus pasal 2 ayat 15 berkata, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala wibawamu, untuk tidak direndahkan oleh siapapun. Dengan segala kewibawaanmu, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara, waktu Anda mengerti firman Tuhan, waktu Anda mengopi firman Tuhan, waktu Anda mengimitasi perbuatan Yesus, perbuatan Injil Kristus, Anda sedang membuat diri Anda memberitakan wibawa Tuhan dalam hidupmu. Tangkap nggak maksudnya? Jangan melakukan firman, berdoa, perpuluhan, melayani, apapun untuk cari nama, untuk supaya dikenal, untuk show off kepada orang bahwa aku bisa, aku hebat. Itu totally wrong. Tetapi melakukan firman Tuhan hanya dengan satu motif, untuk aku mencintai Tuhan dan aku mengopi perbuatan Tuhanku. Jelas? Jelas. Tuhan Yesus menyatakan semua yang Dia telah lakukan kepada kita. Deklarasi atau beritakanlah, itu adalah kata yang announcement, pengumuman. Pengumuman tidak dengan kata-kata saja, tapi pengumuman dengan perbuatan. Tapi mengumumkannya bukan, lihat nih, gua sudah melakukan firman. Lihat nih, gua lagi puasa. Lihat nih, gua sudah kasih perpuluhan. Lihat nih, gua korban ini, korban itu. Bukan itu maksudnya. Tapi beritakanlah bahwa engkau turut kepada kehendak Tuhan. Beritakanlah bahwa kalau ada orang datang kepadamu, sekarang kamu berubah ya. Puji Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saya sering mendengar orang Indonesia berkata kalau ada orang muji, saudara luar biasa lu, kok hebat lu. Saudara bilang apa? Enggak lah, aku biasa-biasa aja lah. Nah, itu katanya rendah hati. Kalau menurut saya itu merendahkan diri di gunung. Ya. Seharusnya kalau ada orang memuji kita akan berkata, segala pujian hanya bagi Tuhan. Bukan dengan lip service, tapi dengan sungguh-sungguh. Kalau aku bisa, semuanya karena Tuhan. Dan seringkali supaya kita bisa melakukan ini, supaya kita bisa mengucapkan kata-kata yang memuliakan Tuhan, Tuhan sering membawa kita kepada satu kehidupan, kepada satu persoalan yang terus-menerus untuk kita ditekan di dalam otoritasnya, sehingga kita bisa merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Kehidupan kita yang sekarang ini adalah keberadaan bukan karena kita bisa, bukan karena kita berpendidikan, bukan karena kita berdoa banyak,
bukan karena kita baca Alkitab banyak, bukan karena kita berpuasa banyak, bukan. Tetapi semua karena anugerah Tuhan. Yesus menasihati kita dan menegur kita sebagai anak-anaknya yang Dia kasihi. Teguran ini bukan untuk orang duniawi. Perhatikan saudara. Teguran yang Paulus katakan tadi kepada Titus, jangan berjumawa atau jangan bermegah dengan kemampuanmu, dengan kehebatanmu, tetapi nasihatkanlah, janganlah begini, janganlah begitu. Itu adalah teguran bukan untuk orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu adalah teguran untuk anak-anak yang Dia kasihi. Jadi itu berlaku nggak buat kita? Itu sangat berlaku buat kita. Nah, saya kasih beberapa contoh di dalam kitab Ibrani. Yuk buka Ibrani. Ibrani 12 ayat 3 sampai 11. Saya bacakan supaya lebih cepat. Ibrani 12 ayat 3 sampai 11. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan saya mau jelaskan ayat ini. Ayat ini berkata, ingatlah akan Dia. Siapa Dia itu? Yesus. Yang tekun menanggung bantahan yang hebat terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara tahu apa maksudnya ini? Yesus dengan tekun, dengan sungguh-sungguh menanggung bantahan hebat, Dia tanggung sendiri, bukan karena kesalahan Dia, bukan karena dosa Dia nggak bersalah, Dia nggak berdosa. Tetapi ada orang berkata, iblis mungkin berkata, Tuhan, kamu lihat Samuel Yusuf, dia nggak layak jadi hambamu. Tuh lihat, dia masih begini. Tuh lihat, dia masih begitu. Kata, nah engkau itu sudah menguduskan. Akulah manusia. Akulah yang mencari. Bukan dia yang kudus. Bukan dia yang baik. Tapi aku yang membuat dia baik. Itulah yang dikatakan menanggung bantahan. Menanggung bantahan. Saudara mungkin dicaci orang. Saudara mungkin dikata-katai orang. Ih, orang kayak itu jadi pelayan Tuhan. Nggak pantas. Saudara jangan rendah. Saudara jangan tertekan. Saudara jangan sakit hati. Jangan benci. Tetapi saudara berkata, memang aku tidak layak. Lalu jangan bilang, makanya aku mundurkan diri. No. Memang aku tidak layak. Tetapi Yesus yang melayakkan aku. Lalu ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, ini ada kebalikannya. Kalau tadi semua dipikul oleh Yesus, tetapi Yesus juga mau kita ikut memikul sebagian kecil dari proses untuk berubah itu. Karena kita bergumul dari ketidaklayakan. Jangan bilang, karena aku sudah ditebus oleh Yesus, nggak layak, ya nggak apa-apa. Pokoknya Yesus sudah tebus aku. Seperti Tuhan Yesus tidak berubah, maka aku pun tidak berubah. No. Bukan itu. Terus berkata kepada kita ini, bahwa kamu pun harus bergumul melawan dosa. Dan pergumulanmu belum sampai mencucurkan darah. Ada nggak di antara saudara yang bergumul melawan kehidupan ini, melawan beban dosa, beban pergumulan kehidupan? Saudara sudah mencucurkan darah? Belum. Yesus sudah. Yesus sudah mencucurkan darah. Jadi lain terus bergumul. Yesus bergumul, saudara dan saya bergumul. Ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Pak John. Pak John? Ya Om, ya siap. Ya, siap. Tanya, Pak John punya anak berapa? Tiga Om. Tiga. Kalau anakmu salah, terus tetanggamu pukul dia, kamu terima nggak? Oi, saya marah Om. Nah, terlepas daripada anak itu salah atau benar, tapi kalau orang lain yang pukul, kita akan marah. Perhatikan ini, saya pakai ilustrasi ini. Saudara anak Tuhan bukan? Amin. Anak Tuhan. Amin. Kalau tetangganya Tuhan Amin. marah pukul saudara, lu kok amin? Dengar dulu perkataannya, jangan cepat amin. Telat. Nah, Amin saudara, yang pertama tadi.
Nah, saudara anak Tuhan kan, ya kan? Amin. Nah, lalu saudara buat salah. Lalu tetangganya Tuhan datang pukul saudara. Tuhan marah nggak? Marah. Nah, Tidak. ini dia. Jadi jangan lagi bilang, kamu nanti kalau kamu salah, iblis pukul kamu, iblis hancurkan kamu. Saudara dengar baik-baik, saya nggak setuju dengan statement itu. Iblis tidak bisa menghancurkan Anda. Amin. Iblis tidak bisa Amin. memukul Anda. Ya. Iblis cuman bisa mencobai Anda. Dan tidak ada semua pekerjaan Tuhan hidupmu digagalkan oleh pekerjaan iblis. Kalau begitu, iblis lebih hebat daripada Tuhan. Kalau saudara anak Tuhan, Joni saja punya anak, nggak akan diizinkan dihajar oleh siapapun. Ya. Apalagi kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Kita sudah dibayar dengan darahnya, mana mungkin kita dihajar. Tetapi bukan juga berarti Tuhan tidak mengajar. Nah, entar kita lihat. Kalau Tuhan mengajar, kadang-kadang Tuhan memakai tangan iblis. Contoh waktu Bapak di sorga mau mencoba Yesus, yang muncul Iblis. iblis. Tapi bukan berarti iblis akan menghancurkan hidupmu. No. Ingat cerita Ayub. Bagaimana Ayub diizinkan oleh Tuhan untuk dicobai oleh iblis, tapi dengan batasan. Tuhan bilang sama iblis, kamu boleh ambil ininya, ambil itunya, tapi jangan ganggu jiwanya. Kamu boleh ambil keselamatannya, kalau boleh ambil padanya, tapi jangan ambil jiwanya. Batasan-batasan yang Tuhan berikan. Karena setiap persoalan yang terjadi, kata saudara dosa atau benar atau tidak, itu semua atas izin Tuhan. Oke, ayat 6. Yuk, Ibrani ayat 6. Karena Tuhan mengajar Kita baca orang yang sama-sama. dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dibangkitkan. Waktu Yusuf dipindahkan ke Mesir, apa yang terjadi? Untuk membuat Yusuf menjadi dekat dengan Firaun, untuk membuat Yusuf muncul di tengah-tengah bangsa Mesir, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan buat malapetaka, betul nggak? Tuhan buat bencana kelaparan seluruh dunia. Halo? Amin? Dan tidak ada orang yang bisa mengatasinya. Yang mengatasinya siapa? Yusuf. Sehingga Yusuf ditunjuk oleh Firaun untuk menjadi asisten raja. Saudara perhatikan, Tuhan sangat-sangat memberikan kasih karunia kepada umat pilihannya. Sehingga seringkali dia juga pakai malapetaka untuk membuat orang lain menghargai dia lewat umat pilihannya. Terlalu sering kita mendengar kata anugerah dipakai untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang hebat, kita tidak layak, kita berharap anugerah. It's okay, itu benar. Tapi bagaimana kalau anugerah yang saya mau pakai ini juga? Saudara diminta oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk hidup menderita dan pikul salib. Amin. Gak ada yang amin. Amin, 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 amin. Amin. Amin, amin, amin. Nah, Amin. benar Tuhan, catat nama-nama mereka. Mereka siap untuk menderita bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita buka ayatnya sekarang. Iya. Kita buka ayat Filipi 1 ayat 29 dan 30. Filipi 1 ayat 29 30.
Sebab kepadamu dikaruniakan, bukan saja untuk percaya pada Kristus. Saudara perhatikan, kepadamu dikaruniakan. Dikaruniakan itu apa? Diberikan karunia atau diberikan anugerah. Jadi saudara dan saya bisa percaya kepada Kristus, itu pun anugerah. Bukan karena pandainya Pak John berkhotbah, bukan pandainya Pak Arifin, Pak Franky berkhotbah, tetapi saudara bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan bertobat, itu pun anugerah yang bekerja, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Clear? Tetapi tidak cuma cukup anugerah untuk menerima dia dalam keselamatan. Coba kita baca selanjutnya. Melainkan juga untuk diberkati bersama dia. Amin. Untuk Menderita untuk dia. Nah, saudara yang hyper grace berkata, mana mungkin Tuhan mau kita menderita? Ayat ini nggak salah. Ayat ini nggak bohong kepada kita. Kita juga dipanggil untuk memikul salib dan mengalami penderitaan, tentu dalam skala yang sangat kecil, dalam sudah diukur oleh Tuhan. Karena kita lihat dalam ayat 30 berkata, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Siapa yang ngomong ini? Paulus. Paulus sendiri mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, mengalami persoalan, mengalami aniaya. Dan juga berkata, kamu juga pasti akan mengalaminya. Amin. Bukan cuma Paulus yang berkata demikian. Mari kita lihat Lukas. Pak Lukas juga berkata yang sama. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23 kita lihat. Tuhan Yesus berkata, katanya kepada mereka semua. Katanya itu huruf besar. Katanya itu berarti siapa dia? Yesus. Kata Yesus kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus Menderita. Menyangkal diri, memikul salibnya sebulan sekali. Amin. Amin. Loh, Setiap hari. amin. Setiap hari. Nah, terlalu cepat aminnya. Dalam pergumulan yang dalam Tuhan Yesus berkata, apa? Memikul salibnya setahun sekali. Amin. Tiap hari. Setiap hari. Nah, kita rajin memikul salib, apalagi yang mau ke Yerusalem, mikul salib di jalan Via Dolorosa, pikul salib kalau mau di Yerusalem. Tetapi dalam hidup sehari-hari, kita mau berkat. Tapi Tuhan mau berkata, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Haleluya. Saya mau berkata begini, saudara dan saya jamin, tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu memikul salib setiap hari. Tetapi kita bisa mampu karena ada kasih karunia yang memungkinkan. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mampu melakukannya. Dan kasih karunia ini pun sudah mengukur salib yang kita pikul seberapa bebannya. Persoalan yang sanggup kita hadapi seberapa besarnya. Itulah anugerah Tuhan. Karena Tuhan berkata, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa hanyalah persoalan-persoalan yang lazim, yang biasa yang terjadi atas kamu. Dan Tuhan itu setia dan adil. Pada waktu engkau dicobai, tidak akan melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu engkau dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saudara, jadi jangan bicara kalau anak Tuhan, kamu nggak akan kena persoalan. Oh, hamba-hamba Tuhan yang di sini pelayan-pelayan Tuhan. Jangan merangsang orang untuk melayani. Ayo melayani lo, nanti diberkati. Kalau kamu tidak melayani, kamu tidak diberkati. Saudara, buang sekarang statement-statement seperti itu. Saudara, jangan memancing orang, merangsang orang untuk melayani dengan berkat. Itu mentalitas budak. Budak, kerja dulu baru terima upah. Saudara, melayani tidak melayani, dengar baik-baik. Engkau sudah dan terus dan akan diberkati. Karena berkat itu bukan karena kita,
bekerja atau tidak. Berkat itu karena posisi kita, status bahwa kita sebagai anak. John, anakmu tidak mau kerja. Kamu kasih makan, kasih duit enggak? Waduh, tiap hari kasih makan, Om. Nah, makanya Makanya bukan digeberkati hanya mereka ini. Tapi enggak cuma dikasih makan, John, tapi disuruh kerja juga kan? Ya, disuruh kerja. Baik yang anak rohani Ya. yang di Jakarta semua dikasih makan, Om. Iya, itulah didikan orang tua. Haleluya. Tuhan tidak cuma memberkati kita, tapi juga Tuhan mendidik kita, ngasih beban kita untuk bekerja bagi Dia. Tapi bukan berarti kita bekerja supaya kita diberkati, tidak. Ya. Kita bekerja karena kita sudah diberkati. Amin, amin. Oke, Wahyu sekarang, Wahyu 3 ayat 19. Jangan ya. Wahyu 3 ayat 19. John, waktunya udah habis ya, John? Belum. Ya Om, lanjut aja dulu Om. Nanti Oh, lanjut doakan dulu. tentang kami, ya. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan berobatlah. Jadi kalau ada orang hipergrace dan kamu jangan percaya, Tuhan kasih persoalan. Kasih ayat ini. Tuh, Tuhan sendiri bilang, aku dikasih dia, aku juga dihajar. Kalau aku nggak dihajar, aku tidak dikasihi. Amin. Jadi tujuan pendidikan atau tujuan disiplin, tujuan ajaran dari Tuhan Yesus kepada kita cuma dua. Satu, tujuannya adalah Yesus mendidik dan berdisiplin kita agar tidak yang mengabaikan kita dan mengembalikan kita kepada jalan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin. Satu, tujuan mendidik adalah mendisiplinkan kita, mengembalikan kita kepada jalan yang Tuhan mau. Karena kita sudah berbuat kesalahan. Itu didikan yang pertama. Didikan yang kedua berarti adalah yang Dia berikan kepada kita untuk menghasilkan buah yang lebih banyak lagi supaya kita mempermuliakan Dia. Nangkep nggak? Kalau saudara sudah oke rohaninya, sudah bertumbuh, sudah pelayanan, sudah tahu ini, sudah buat begitu, tetapi saudara jangan bilang, kok aku sudah pelayanan masih kena persoalan, aku sudah pelayanan masih kena masalah. Engkau sedang menghadapi kasih karunia yang lebih-lebih lagi. Yaitu kasih karunia buat engkau berbuah-buah lebih lebat, semakin menyerupai Yesus. Amin. Jadi anak-anak Tuhan sebetulnya sudah sangat, orang Jawa bilang, kulino atau biasa dengan masalah dan persoalan. Amin. Jangan takut menghadapi persoalan dan persoalan. Oke. Ini jaminan dari Tuhan. Persoalan yang kita hadapi, Dia sudah menanggungnya. Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14 dikatakan begini. Dia yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaan sendiri yang rajin buat baik. Saudara perhatikan, Dia telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan kita dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dengan ayat ini sebetulnya menjelaskan apa yang saya katakan tadi, bahwa tujuan dari Tuhan mendidik, mendisiplin, mengizinkan persoalan, permasalahan, apapun yang terjadi dalam diri kita, sebetulnya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan kita. Kita dikembalikan kepada posisi kebenaran. Yang kedua adalah Dia memberikan persoalan kepada kita, Dia memberikan masalah kepada kita, untuk supaya kita kudus bagi Dia, supaya kita dibersihkan dari semua ketidakjujuran kita, ketidakberesan kita, ketidaktaatan kita, dan supaya semakin lama semakin kita rajin berbuat baik. Amin. Saudara, jangan bicara kepada orang-orang, kamu harus berbuat baik, nanti Tuhan berkati, nanti Tuhan sayang kamu. Enggak. Tuhan sayang kamu, itu sebabnya
kamu dan saya berbuat baik. Ya. Jadi perbuatan baik adalah bukan jalan untuk mencari perkenanan Tuhan. Perbuatan baik adalah buah dari perkenanan Tuhan. Nangkep nggak? Amin, amin. Kita berbuat baik karena ada Tuhan yang sangat baik di dalam diri kita. Amin. Bukan kita berbuat baik supaya kita lebih dikasihi Tuhan. Itu sogokan. Itu bribing. Kita tidak perlu bribing Tuhan. Dia sudah sangat mengasihi kita, dia sudah mati bagi kita. Buka Yohanes 16 ayat 33, tidak ada di dalam catatan saya. Yohanes 16 ayat 33 saya tambahkan ayat yang baru. Yohanes 16 ayat 33 saya tambahkan ayat yang baru. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi, ada nggak persoalan yang Tuhan Yesus tidak kalahkan? Jadi, jangan lagi berkata, enak aja Pak Pendeta ngomong, dia nggak ngalami sih yang gue alami. Gue ini diancam kebangkrutan tahu, dia nggak tahu tentang gue di bank. Ya pendeta nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dia enak aja ngomong, harus begini. Dia nggak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Penderitaanmu di dunia ini tidak ada penderitaan yang Tuhan tidak tahu. Di dunia ini tidak ada penderitaan yang Tuhan tidak kalahkan. Semua sudah dikalahkan. Jadi kalau kita punya Dia, semua penderitaan yang kita hadapin, kita pun bisa mengalahkannya dengan kuasa Dia. Amin, amin. Dengan kasih karunia Dia. Jadi nggak ada orang yang bilang putus asa, mau bunuh diri lah, mau berhenti pelayanan lah, mau kabur dari gereja lah, mau kabur dari rumah lah. No. Hadapi semuanya itu. Karena Tuhan sudah mengalahkan semuanya di kayu salib. Sehingga di kayu salib Dia berkata apa? It is finished. Sudah genap. Tetelestai. Artinya nggak ada lagi yang perlu diurus. Dia sudah urus semuanya. Yohanes 16 ayat 33 ini berkata, aku sudah menundukkan semuanya. Ketakutanmu, ketidakbecusanmu, kebobrokanmu, kepercabulanmu, kebohongan kamu. Aku sudah tundukkan. Aku sudah berikan grace-ku kepadamu dan kamu bisa hidup di dalamnya. Saudara dengar. Kita jatuh dalam dosa. Bukan karena kita berbuat dosa. Tetapi kita jatuh dalam dosa karena kita mewarisi dosa dari Adam. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Ada banyak orang, kamu belum berbuat dosa kalau kamu nggak berbuat. Saya bilang kamu belum berbuat pun, selama kamu lahir di dunia, kamu sudah hidup dalam dosa. Jadi dosa yang kita tidak perbuat, tapi dosa yang nenek moyang kita perbuat. Dosa yang Adam perbuat itu turun kepada kita. Jadi kita menerima dosa turunan, betul? Ya. Nangkap sampai sini? Ya. Kalau saudara bisa terima kebenaran ini, sekarang saya sodorkan kebenaran yang satunya. Kalau dosa kita bisa terima karena turunan, maka kebenaran, kekudusan, kemuliaan, kesucian, kuasa, hidup benar pun kita tidak melakukannya. Kita terima dari siapa? Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus. Kita menerima dosa dari Adam, tetapi kita menerima pembesaran dari Kristus. Itu sebabnya dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa Yesus adalah Adam terakhir. Bukan Musa terakhir, bukan Daud terakhir. Kenapa Adam terakhir? Karena apa yang hilang dari Adam karena dosa, Yesus ambil, Yesus tebus, dan Yesus berikan kepada kita. Jadi saudara bisa hidup layak, bisa hidup benar masa kini, masa lalu, masa kini, dan masa depan karena pemberian seseorang yang bernama Yesus. Kita cuma tinggal terima. Kita tidak perlu melakukan apapun. Kita cuma tinggal terima. Tetapi setelah kita terima, kita dididik, kita dihajar, kita diberikan terus proses untuk kita semakin menjadi serupa dengan Dia. Nah, sekarang kita juga perlu anugerah untuk masa depan.
Kalau tadi saya katakan anugerah untuk keselamatan, kita sudah lewat. Anugerah untuk kita proses masa kini, supaya kita makin menjadi serupa dengan Dia, supaya kita kembali dalam jati diri kita yang sebenarnya. Sekarang poin ketiga, anugerah untuk masa depan. Titus pasal 2 ayat yang ke-13. Titus 2 ayat 13, saya bacakan. Dengan menantikan penggenapan, pengharapan kita yang penuh bahagia, dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara garis bawahi dalam kebawah Alkitab, menantikan penggenapan, pengharapan. Kata menantikan, penggenapan, pengharapan, itu tanda sudah terjadi atau belum? Belum terjadi. Belum. Kalau Anda menanti sesuatu yang sudah terjadi, itu bukan menanti. Anda kurang waras. Kita selalu menantikan sesuatu yang bakal terjadi. Kita selalu menantikan sesuatu yang dijanjikan, yang belum kita terima. Nah, di sini ada harapan, kemuliaan yang Tuhan kepada kita. Nah, harapan kemuliaan yang bahagia dari Tuhan yang Maha Besar, Juru Selamat kita Yesus Kristus pun, itu lagi-lagi bukan karena kita hebat, bukan karena kita setia, bukan karena kita taat, tetapi anugerah semata-mata, pemberian yang Tuhan berikan. Nah, ini dinyatakan. Kita lihat dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10. Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 10. Berbunyi demikian. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saudara perhatikan, siapa yang membeli kita untuk memasuki dalam kemuliaan? Darah domba Allah, yaitu Yesus. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, dari ayat 1 sampai ayat yang 8, malaikat di surga bersedih karena ada materai yang tidak bisa dibuka, gulungan kitab yang tidak bisa dibuka. Tetapi waktu Yohanes melihat itu, Yohanes dibawa lagi naik dan diperlihatkan ada anak domba Allah yang sudah tersembelih dan darahnya membuka gulungan materai itu. Berarti dengan kata lain, engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Bukan karena Anda layak, bukan karena Anda benar, bukan karena saya baik, bukan karena saya pengkhotbah, bukan karena saya anak Tuhan, tetapi karena saya dibeli oleh Allah dari suku Maumere, dari suku Ende, dari suku Alor, dari suku Kupang, dari suku apa saja, kita dibeli oleh darah Yesus. Untuk apa? Ayat 10, yuk kita baca. 2, 3. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di mana? Bumi. Nah, dengar baik-baik. Ini penuh dengan rahasia yang luar biasa. Dan engkau telah, bukan akan, bukan sedang. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Perhatikan kata telah. Telah itu sudah atau belum? Sudah belum? Sudah, telah. Sudah. Telah itu berarti sudah. Kapan kejadiannya? Lalu. Apa? Masa yang lalu. Iya, pasti. Kalau telah itu masa lalu. Maksud saya kejadiannya kapan? Apa kejadiannya? Yang membuat Anda telah menerima kerajaan. Exactly. Tepuk tangan buat dirimu. Suatu Anda bertobat mengaku Yesus Tuhan, Anda sudah menjadi raja-raja, imam bagi Allah. Wow. Bukan Samuel yang ngomong, kan firman Tuhan yang jeli, akan lengkap. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Jadi kalau saudara tidak menjadi imam, imam itu apa tugasnya?
Melayani Tuhan, sayang. Imam itu tugasnya bukan mendengar firman Tuhan. Imam itu tugasnya melayani Tuhan. Imam itu dua tugasnya. Satu, menjadi juru bicara umat kepada Tuhan. Menyampaikan petisi kebutuhan umat kepada Tuhan. Lalu menyampaikan perintah atau firman Tuhan kepada umat. Itu tugasnya imam. Tidak ada orang nganggur, tidak ada jemaat di gereja. Semuanya menjadi imam. Amin. Kapan Anda menjadi imam? Tidak perlu ditumpangin tangan, Pak John kamu jadi imam, tidak. Tetapi pada waktu engkau bertobat mengaku Yesus Tuhan, engkau telah menjadi imam. Dan juga imam-imam yang berkerajaan, bukan imam-imam yang religius. Are you with me? Imam yang punya raja, bukan imam yang punya imam besar saja, tapi imam yang punya raja. Imam yang berkerajaan. Yesus Kristus imam besar kita, raja kita. Dan kita raja-raja kecilnya. Amin. Dan ini lagi yang trikinya, bukan triki, yang dahsyat. Ayat 10 selanjutnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Wow. Perhatikan. Akan, bukan sudah. Hei anak-anak Tuhan, engkau sudah menjadi raja, tapi otoritas pemerintahanmu belum terjadi. Kapan otoritas pemerintahanmu terjadi? Setelah second coming. Second coming, Yesus turun dari surga bersama dengan kita, dan kita memerintah sebagai raja-raja bersama dia di bumi. Dengar baik-baik. Anda tidak didesain untuk mati, hidup, masuk surga, dan di surga selamanya bersama Tuhan. Tidak. Anda didesain untuk hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Kalau kita mati sebelum Tuhan Yesus datang, kita di surga untuk sementara, di sebuah penampungan, namanya Firdaus, dan kita bersama dengan Tuhan di sana sementara, sampai Tuhan turun kedua kali, kita turun lagi, dan lalu kita memerintah bersama dengan Tuhan selamanya, bukan di surga, tapi di bumi. Itulah Injil Kerajaan. Itulah Kingdom of the Gospel. The Gospel of the Kingdom. Selama ini kita selalu diajarkan, kita hidup di surga selamanya. Saudara, saya berikan beberapa alasan. Kita tidak hidup di surga selamanya. Nomor satu, di surga tidak ada makhluk 3 dimensi. Di surga cuma ada makhluk 1 dimensi. Dimensi Tuhan roh, malaikat roh, setan. Tidak ada manusia. Jelas? Loh, Pak, manusia dalam tubuh kemuliaan. Yes. Tapi dalam tubuh kemuliaan pun tidak ada di surga. Hanya sementara di surganya. Karenanya Tuhan berkata, aku pergi ke rumah Bapakku, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku menyiapkan tempat supaya di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Saudara, itulah tempat sementara sampai Yesus nanti turun memerintah kembali di bumi sebagai raja. Baru kita akan memerintah. Ini aplikasinya. Saudara, jangan sok memerintah sekarang. Engkau tidak punya kuasa perintah sana, perintah sini. Aku anak raja, semua orang mesti tunduk kepadaku. Itu namanya Raja Lenong. Itu namanya raja di film, raja di sandiwara. Yang sebenarnya, kita punya kuasa untuk memerintahkan iblis, untuk memerintahkan masalah, untuk memerintahkan persoalan. Tapi dengan syarat, selama kasih karunia itu tinggal di dalam kita, Tuhan memberkati. Jaminan anugerah buat kita adalah anugerah masa kini, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mari kita sama-sama mulai hari ini mengimani, semua terjadi dalam hidupku hanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Selesai, John. Wow, tanda bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau melihat wajah saudara. Halo, buka semua kameranya. Adakah yang saudara lagi sarapan? Ya, Om, kapan bisa sambung lagi ya pengajarannya?
Tanya Tuhan. Ya, Pertanyaannya, apakah kalian diberkati dengan pengajaran saya? ya. Diberkati. Apakah saudara diberkati malam hari ini? Sangat, Iya, sangat, diberkati, ya. sangat Terima diberkati. kasih. Lanjut Ajaran lagi yang luar nanti. biasa. Tolong angkat jempolnya, saudaraku. Ya, Segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi berkati. Terima kasih, pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Ya, mungkin nanti kita akan buat satu lagi supaya pengajarannya dipelajari baru nanti akan bertanya gitu ya. Karena terlalu cepat kalian nggak punya waktu untuk tanya-tanya karena masalah yang kalian kemarin. Ya, saya baru bagiin tadi setelah Om khotbah tadi ada di Joni. Ya, nanti saya hubungi Om lagi kapan kita akan lanjut pelajaran ini tentang saudara penting sekali. Karena itu saya bacakan ayat untuk kita semua apa yang nanti di dalam Titus 2 ayat 12 dikatakan begini, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan kita hidup bijaksana, supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang. Ibrani 12 ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi dia menghajar untuk kebaikan kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Wah, ini penting sekali. 1 Korintus yang ke-13, catat baik-baik 1 Korintus 10 ayat yang ke-3, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wah, saudara mau dididik oleh Tuhan? Amin. Amin. Siapa yang takut angkat tangan? Setiap hari dididik Tuhan. Oh, luar biasa. Om Sem, terima kasih. Om Sem bisa berdoa buat kami malam ini. Dengan senang hati, yuk kita berdoa. Ya, Bapa, kami satukan hati dengan seluruh anak-anakmu, hamba-hambamu yang bergabung dalam ibadah Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau buat hambamu layak untuk menyampaikan firman. Hambamu tidak layak, hambamu banyak kelemahan, banyak kekurangan, tetapi hanya oleh kasih karunia-Mu yang melayakkan hamba untuk bisa hamba membagikan sedikit segelintir kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ini Tuhan menjadi arahan dalam hidup anak-anak-Mu, hamba-hambamu yang melayani, supaya mereka tidak hanya hidup di dalam anugerah untuk keselamatan saja, tetapi anugerah untuk menjalani keselamatan masa kini dan anugerah untuk kehidupan masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Tetapi mereka juga bukan hidup di dalam hyper grace, tetapi mereka juga tidak hidup dalam legalism atau moralism, tetapi mereka hidup di dalam grace-Mu yang sepenuhnya. Tuhan, hamba sangat terbatas. Kemampuan hamba sangat terbatas, tapi biarlah Roh Kudus sendiri akan menerjemahkan kepada setiap relung-relung hati, kepada setiap jiwa kami, setiap roh kami, sehingga Tuhan roh kami diperbaharui, jiwa kami dibangkitkan, dan fisik kami disegarkan. Tiga kesatuan ini terus menjadi satu, dan kami menyongsong dan kami menerima anugerah-Mu, Tuhan, dalam hidup kami, untuk kami melayani Engkau, untuk kami mengasihi Engkau, untuk kami berkarya produktif maksimal, menghasilkan karya-karya terbaik dalam segala aspek kehidupan kami, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, di dalam hubungan suami istri, dalam hubungan anak orang tua, dalam bergaul, dalam sosialis dengan masyarakat, dimanapun kami berada, kami menyinarkan cahaya kemuliaan-Mu. Dan pada waktu kami dididik, pada waktu kami dihajar, bukan iblis yang mendidik, bukan iblis yang menghajar, tetapi Engkau, tangan kasih-Mu yang sedang mendidik kami, sehingga kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba berkati sekali lagi umat-umat-Mu yang kena bencana di NTT, atau di Kupang, dan di mana-mana Tuhan, Kau kuatkan mereka. Ya, Bapak. Jangan buat mereka menjadi putus asa. Ya, Jangan izinkan iblis berkata-kata untuk menghancurkan iman dan harapan mereka. Bapak. Tapi Engkau berbicara Tuhan, teguhkan mereka. Tuhan, kirim bala bantuan. Pakai kami Tuhan, Ya, jemaat kami yang di Rock Tuhan, kami juga sudah mengirim bantuan-bantuan untuk bisa meringankan beban mereka. Ya. Tetapi sekarang kami angkat mereka secara roh dan secara jiwa
biarlah Kau segarkan mereka. Ya, Roh Kudus, Kau berikan roh penghiburan, Kau berikan roh kesegaran, supaya roh mereka revive, rejoice melihat proses ini Tuhan. Tidak menjadi terpuruk, tidak menjadi menyalahkan diri, condemnation, tetapi mereka betul-betul melihat ada rencana-Mu yang indah di dalam segala aspek. Pakai para pejabat, pakai Tuhan gubernur, pakai bupati, wali kota, pakai bahkan anak-anak-Mu, gereja-gereja-Mu di sekitarnya, untuk mengulurkan tangan kasih-Mu kepada mereka. Kemudian juga Tuhan, berseluruh yang ikut dalam surat ini, berkati mereka. Dan perkataan hamba-Mu, tetapi berkat-Mu berkat yang sudah turun dalam diri mereka, supaya mereka benar-benar adalah imam-imam dan raja-raja yang hanya mengabdi dan melayani Engkau. Dalam nama Yesus, biarlah aku memberkati Engkau. I bless you. I said to you, be fruitful, be multiply, fill the earth, subdue it, and having dominion, until all the purpose and the glory of God come into your life and manifest into your glory. In Jesus' mighty name, I pray. Amin. Amin. Ya, Om Sen, Selamat malam. Terima kasih buat ya, kesempatan doakan yang kami diberikan 3 yang saya. ulang tahun, Om Sen. Doakan kami yang ulang tahun sama si kembar. Iya. Oke. terakhirnya kapan? Nah, traktirnya saya nggak tahu. Saya bagiannya lewat iman aja. Yuk kita berdoa. Bapak, kembali besar hati untuk Bapak Gembala kami yang kami kasihi, Pak John Indah. Tuhan, yang dikenal usianya kota lagi, dan kedua anaknya. Tuhan, mereka bukan itu terusnya John, Tuhan. Bukan jadi tua, tetapi menjadi bijaksana, menjadi lebih wise, menjadi lebih mature, lebih melihat sudut-sudut yang selama ini dia tidak melihat. Sehingga dalam kehidupannya, dia benar-benar semakin mengandalkan Engkau. Mungkin fisiknya makin lama makin lemah, tetapi spiritnya makin lama makin kuat, makin menyala-nyala dalam Kau, makin mengandalkan bagian kemampuan dan pernikahan Kamu semata-mata. Berkati hanya, berkati pelayanannya, berkati hubungan suaminya, protek Tuhan, juga rumah tangganya, kuduskan rumah tangganya, supaya rumah tangganya juga menjadi saksi, rumah tangganya menjadi contoh dan keadaan, jadi berkat bagi buah orang yang akan Kau bawa menjadi asuhan, menjadi bimbingan bagi dia. Dan juga berkati kedua anak kembarnya, yang juga berulang tahun bersama ayahnya, kami percaya Tuhan juga berikan spirit, roh, dan tubuhnya benar bertumbuh ke arah Engkau. Tuhan, dengan anugerah-Mu, masa depan yang cerah, sian pasangan-pasangan hidup yang ikut Engkau, yang mengasihi Engkau, yang mereka akan buat duduk di pintu gerbang untuk menjadi orang-orang yang menentukan apa yang menjadi aspek mereka. Terima kasih, berkat jemaat-Mu dipimpin dan semua yang berasosiasi mereka juga. Dalam kehidupan nama-Mu semuanya bermula. Dalam nama Bapa, Anak, dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam batang. Terima kasih. Terima kasih. So ya, kalau kata-kata yang salah. Oh, terima kasih. Semua baik. Ya. Bye. Shalom semuanya. Semuanya. Terima kasih Pak Yason, terima kasih. Terima kasih Pak Bet, terima kasih. Pak Fikri, terima kasih Albert, terima kasih Pak Yaki, terima kasih. Terima kasih juga adik saya itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Anandu. Kopi terus. Semangat terus. Amin. Amin. Itu kuah asamnya. Terima kasih Pak Aret, terima kasih Pak Betu, terima kasih. Kami tunggu kuah asamnya. Anak terhilang baru datang minta kuasa. Ya ampun. Ini hilang Pak. Pas nanti pasti. Jangan nangis ya Tuhan. Ya Tuhan, punya kebesaran dan kekayaan dan kekayaan dan yang di bumi kepadamu. Pak, Ya, kita doakan kopi Pak. kita doakan saudara kita, saudara. Tuhan, semua yang baik Kau kerja sehingga kami percaya semua ujian ini yang mendatangkan cobaan yang dialami adalah biasa, memberi dalam percaya dan mujizat. Percaya Engkau sumbernya. Terima kasih menaruh isi ini, percaya Engkau campur tangan atas masih hidupnya. Yesus kami, haleluya. Amin. Kopi yang berkata
Selamat ulang tahun. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Terima kasih. Baru saya kasih kuenya ke SMS. Kayaknya pergi makan ini. Nanti saya kirim gambarnya. Saya ikut. Ya, ya, son ibu ya. Berkat Tuhan kan di tahu ya. Buat mami ya. Ini mami. Nangis itu. Iya. Popi Oke. kamu anaknya kasih itu. Ya, sangat. Ya. Ya. Waktu Tuhan pasti terbaik. Mudah mengerti lewati saat teraya waktu terbaik. Kalau larang kan main musik Pak Albert ikut nyanyi, padahal saya nggak penyanyi. Hanya karena demi anak nyanyi. Kasih. begitu sih. Terima kasih videonya. Ini terus namanya. Memberkati. Sebagai nama-nama. Terima kasih. Lanjut.